Ya, lo kembali lagi dengan Kate di sini. Oh iya Kak Teo, lu kan enak jarinya panjang. Nah, coba nih lu bayangin orang-orang yang jarinya nggak sepanjang lu, yang jarinya pendek. Lu gimana coba ngajarnya? Lu enak kunci C, kunci G, kunci F. Nah, orang yang jari-jarinya pendek gimana? Lu bikin tutor dong buat orang gimana caranya kalau orang punya jari pendek itu main gitar. Nah itu baru bagus. Oke, jadi sekarang requestan netizen itu Oke, sekarang jadi requestan netizen itu gimana caranya main gitar kalau jarinya itu pendek ya. Nah, sekarang di sini gitarnya bukan galena tapi gitarnya itu galena, ada alpha, beta, gamma, delta di situ. Di situ. Nah, semuanya lagi diskon ya, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah. Nah, kalau misalnya KTO yang main itu jelas kayaknya kelihatan enak, tangan kirinya dan tangan kanannya kelihatannya enak ya. Nah, kita sekarang main fair-fairan aja. Kita sekarang undang seseorang yang jarinya tidak sepanjang KTO, ya bisa dikategorikan juga mini ya. Mini, kita kategorikan mini saja. Nah, gimana caranya kalau misalkan adik kalian gitu yang masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya pokoknya masih kecil, terus pakai gitar akustik juga kan berasanya gede gitu. Apalagi bodinya juga gede. Nah, kalau misalnya kalian ya ukuran jarinya juga tidak terlalu panjang seperti KTO, terus mainnya gitar klasik, itu kan juga jadi sebuah penderitaan ya dalam tanda kutip. Dan juga ya kalau misalnya di gitar akustik tertolong sedikit sih. Nah, sekarang kita akan coba kita langsung saja mendekat ke si necknya beserta orangnya, bukan KTO tentunya. Oke? Nah, oke, jadi ini adalah korbannya ya. Korban nih tangan KTO di sini tuh. Kalau misalnya KTO tuh panjangnya itu dua buku udah satu fret ya, satu fret itu apa sih namanya, ketutup semua. Nah, silakan korbannya, coba telunjuknya kita. Nah, ini coba tengah. Nah, ini ya, jadi jelas ya, ini jarinya lebih, coba dilemesin. Nah, itu dua buku lebih, sedangkan KTO tuh, jadi perbedaannya jelas, yang ini lebih mini, oke? Nah, gimana caranya jari yang sekecil ini, yang sependek ini, tidak sepanjang KTO? Nah, kebetulan korbannya bisa gitar sedikit. Tips pertama adalah kita coba chord C aja ya. Silakan chord C. Nah, bisa dipraktikkan. Lihat posisinya. Posisi jari yang tangan kiri itu kalau bisa renggang seperti biasanya. Tapi jempolnya, kalau kita perhatikan ini, kita angkat sedikit. Nah, kalau jempolnya itu di belakang ya. Nah, di belakang seperti itu. Jadi coba digenjreng. Nah, jadi yang penting adalah si jempolnya ini. Nah, jadi jempolnya itu nyumput di belakang. Kalau KTO itu jempolnya bisa sampai di sini. Nah, coba G. Nah, oke ya. Jadi jarinya juga bisa dilihat. G tekuknya juga kalau bisa ya disesuaikan lah ya. Yang penting itu adalah pada saat jempolnya itu, ini kan nggak kelihatan nih posisi jempolnya di sini. Jadi posisi jempolnya itu agak turun ke bawah, tidak di atas sini, agak turun ke bawah, sehingga pada saat jari manis itu bisa naik nyampe ke senar 6. Jadi ingat posisi jempolnya itu kalau bisa jangan di atas. Jadi di bawah sini. Agak ke bawah ya, agak ke arah tengah situ. Nah, oke, coba jempolnya dikatasin agak ke atas. Nah, coba seperti itu ya. Nah, kalau coba digenjreng, nah ya kan bunyinya lebih nggak enak karena mungkin ada yang kena senar bawahnya, terus kelingkingnya juga nggak pas dekennya. Nah, coba agak turun lagi jempolnya. Oke, ya genjrengnya nggak usah nafsu-nafsu juga. Nah, ya. Nah, jadi kalau posisi jempolnya di bawah, agak ke bawah, itu dia lebih enak. Jadi, kuncinya adalah posisi jempol ini. Nah, coba chord gantung. B minor deh, B minor aja. Kalau F kayaknya terlalu susah. B minor nggak tahu. Enakan F. Ya udah, dia mau F, ya udah. Silakan F. Nah, ini kalau lihat chord gantung. Nah, kalau di sebenarnya kalau jari mini atau jari pendek lah ya, itu nggak terlalu masalah kalau chord gantung. Penempatan chordnya juga sama. Coba lebih di kanan ini ya. Nah, jadi ininya juga sama. Tengah manis sama kelingkingnya juga sama. Nah, yang masalahnya adalah jempol. Lagi-lagi posisi jempol ya. Nah, itu lebih ke bawah lagi. Nah, ini jadi posisi jempolnya ya. Kalau misalkan neck tengahnya itu di sini. Nah, di sini. Nah, ini lebih ke bawah lagi. Jadi si jempol, bagian tengah jempol itu lebih ke bawah daripada normalnya. Aduh. Ini agak ribet ya.
Nah, oke, itu jadi untuk tips yang jari tangan kiri. Nah, untuk lengannya kalau kita lihat, coba chord C. Nah, lihat ya, kalian bisa lihat lengannya. Lengannya ini, ya kalau bisa jangan karena merasa tubuh kalian kecil jadi harus direnggang-renggangin gitu. Coba direnggangin lengannya. Nah, jangan misalkan si lengannya jangan jadi apa ya, ditarik keluar. Biasa aja, normal aja. Nah, jadi sebenarnya meskipun jari kalian mini dan juga mungkin jangkauan lengannya tidak terlalu panjang, nah lengannya itu normal aja gitu ya. Jadi posisi lengan normal, jarinya tadi yang penting adalah posisi jempolnya chord biasa dan juga chord gantung. Nah, itu tips KTO untuk tangan kiri. Nah, sekarang kita ke tangan kanan. Nah, untuk posisi tangan kanan yang terpenting adalah pada saat kalian mau memetik atau mengenjreng senar. Jadi, yang paling penting adalah posisi si telunjuk tengah manisnya. Coba telunjuk senar 3, tengah 2, manis 1. Nah, jadi kalau misalnya kalian seperti ini, jempolnya senar 5. Nah, yang paling penting adalah posisi tangannya itu seperti ini ya. Posisi tangannya seperti ini. Jadi, kalau kalian menemukan posisi ideal untuk petikan, sisanya mengikuti. Nah, si lengannya itu mengikuti. Jadi, kalau kalian sudah dapat posisi ideal, baru lengannya itu mengikuti seperti itu ya. Jadi, jangan posisi lengannya itu yang aneh-aneh, jangan. Yang penting si tangannya dulu yang ideal dapat, baru lengannya itu mengikuti. Nah, kalau coba digenjreng, ya cukup. Nah, kalau kita lihat pada saat dia genjreng, itu posisi lengannya yang tadi ya, yang Kak sudah katakan, yang penting itu dapat dulu posisi idealnya seperti ini. Nah, kalau coba mau genjreng ya jangan digenjreng. Nah, kalian harus tahu yang senar 6-nya posisi dari mana, terus coba digenjreng. Nah, lihat ya gerakannya. Jadi diayun sekitar di situ. Oke, jadi itu tips KTO untuk yang tangan kanan. Kalau misalnya kalian mau petikan posisinya kayak gimana, terus mau genjreng juga posisinya kayak gimana. Begitu juga dengan tangan kiri posisinya gimana dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kalian pemula dan ingin cara cepat, ganti gitar beneran. Nah, sekarang KTO ganti gitarnya ya. Diambil dulu gitarnya. Nah, sekarang KTO ganti gitarnya dengan beta. Nah, kalau beta body gitarnya tuh lebih kecil. Kalau kalian lihat posisi lengannya, kalau tadi itu dia harus sampai ke atas, sekarang lebih ke bawah ya. Gimana? Enak atau enggak? Oh, lebih enak kan ya? Nah, sekarang posisi tangan kirinya. Nah, ini yang penting nih. Sebentar ya. Coba sekarang chord C. Perhatikan jempolnya. Luar biasa kan? Nah, ini efek dari ganti gitar ke Galena Beta Series. Promosi banget ya. Silakan pesan di bawah ya di nomor. Coba C. Nah, ya. Nah, jadi lihat posisi jempolnya di atas. Coba G. Nah, lebih enak ini atau yang klasik? Coba ngomong, bisa ngomong, boleh ngomong? Yang ini. Yang ini ya. Nah, kata korbannya itu yang ini. Jadi, tangan kirinya jelas lebih enak yang ini. Kalau misalnya jari kita tidak terlalu panjang ya. Karena neck beta itu didesain seperti akustik kecil, tapi memakai senar nilon. Oke? Nah, mungkin yang bodinya itu bisa dikatakan agak terlalu besar. Nah, kita ganti lagi satu gitar lagi, ada Galena. Oke, jadi kita sudah ganti Galena Delta ya. Di situ ada Galena betanya, di sini sekarang Galena Delta. Menurut korban nih, gitar mana dari segi body gitarnya yang paling enak? Disebutin aja, ada Delta, ada Beta, ada Yamaha. Disebutin yang urutan pertama. Yang Delta. Yang Delta yang pertama ya. Yang Beta. Kedua yang Beta. Yamaha. Nah, kenapa yang pertama, kenapa si Delta ini yang enak? Bodinya lebih kecil, jadi enak. Jadi pas ya. Nah, kalau yang Beta kenapa sih yang kedua? Kenapa nggak yang Yamaha yang kedua? Sama aja, sama gede. Oke, jadi Beta sama Yamaha sebenarnya bisa di ranking 2-in jadi satu ya, karena sama gede. Oke, untuk neck-nya nih. Nah, sekarang untuk neck-nya ya, penjarian tangan kirinya bisa diurutkan Delta, Beta, atau Yamaha, Beta, Delta, terserah. Urutannya yang pertama apa? Delta, Beta, Yamaha. Delta, Beta, Yamaha. Delta, Beta, Yamaha ya. Kenapa yang pertama Delta? Soalnya lebih pendek. Neck-nya yang lebih pendeknya ya. Nah, kalau apanya? Ini. Si fretnya lebih pendek. Iya. Oh, fretnya lebih pendek. Oke. Sama neck-nya juga pendek. Oh, sama neck-nya pendek. Nah, kita buktikan coba C ya.
Nah, C itu posisi jempolnya itu dia bisa tuh ke atas banget. Kalau tadi beta dia agak sedikit mundur. Nah, kalau yang Yamaha dia itu justru di bawah ya. Nah, jadi kalau kalian mau yang enaknya di tangan kiri ya pakai delta aja. Kalau jari kalian mini atau masih usia 7, 8, 9 atau masih SMP juga kan jarinya nggak panjang-panjang ini kayak Kateo. Nah, yang kedua kenapa beta? Beta juga necknya pendek. Necknya pendek ya, tapi lebih enak ini ya. Lebih pas ya sama bodinya juga. Nah, kalau Yamaha? Yamaha kayak ngegenggamnya susah. Nah, karena memang gitar klasik necknya memang gede. Ya kalau jari kalian mini ya genggamnya susah. Oke, jadi begitu eksperimen kita dan tips dari Kateo misalkan jari kalian tidak terlalu panjang atau jari kalian mini. Semoga kalian bisa bermain gitar meskipun ada sedikit dalam tanda kutip keterbatasan ya. Silahkan komentar di bawah kalau kalian jari kalian memang pendek terus kalian jago gitar. Nah, silahkan komentar di bawah. Mungkin kalian ada tips dan trik yang bisa dibagikan. Oke, itu saja video kita kali ini. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya. Jangan lupa komentar di bawah juga. Kira-kira tips apa lagi, trik apa lagi yang Kateo mungkin bisa bagikan. Bye.